Salam Tubaba. Selamat berjumpa kembali dengan kami di channel KBE Tubaba. Pada kali ini kita masih meneruskan bagaimana proses pembuatan PVC foam board atau orang banyak mengenal itu sebagai papan PVC dengan mempergunakan teknologi Seluca. Teknologi Seluca adalah teknologi yang memampatkan PVC panas kemudian dilewatkan pada calibration table yang dingin sehingga diperoleh permukaan yang keras pada kedua permukaannya. Pada tayangan ini akan memberikan beberapa penjelasan tentang detail, seluk-beluk, dan perhitungan-perhitungan untuk membuat pabrik PVC foam board. Seperti biasa, kami selalu membuat terlebih dahulu visibility study sebelum membuat pabrik, dan ini kami membuat beberapa summary-nya untuk tayangan di YouTube. Ada beberapa aspek yang kami hitung. Tetapi pada kali ini kami akan fokus pada pabrik. Bagaimana pilihan teknologinya, sumbernya dari mana, sampai kita menghitung berapa besaran harga atau uang yang kita keluarkan untuk membangun satu line produksi PVC foam board. Ini kami sajikan summary untuk membuat satu line produksi foam board dengan extruder SJSZ 80/173. Ini kalau kita membuat ukuran papannya kurang lebih dari 5 mili sampai 20 mili dengan lebar 122 cm dengan panjang sesuai yang kita kehendaki. Kita memerlukan luas lahan minimal 720 meter persegi dan kapasitas satu line produksi ini outputnya kurang lebih maksimal sampai 550 kg per jam. Adapun tenaga kerja yang dibutuhkan kurang lebih 6 orang. Kita memerlukan maksimal daya terpasang yang harus ada di pabrik kita tidak kurang dari 359 kW. Sedangkan konsumsi listrik yang sebenarnya dari satu line produksi ini adalah 130 kW. Total investasi yang harus kita keluarkan untuk mesin saja di luar tanah dan bangunan itu kurang lebih 236.000 US dollar sekian, atau kalau dirata-ratakan rate-nya adalah 14.200, maka 3,3 miliar lebih mungkin kita harus siapkan untuk mesin dan peralatan pendukungnya saja. Dan grace periode untuk pembangunan ini kurang lebih 3 bulan. Ini kami tampilkan konfigurasi mesin yang diperlukan dalam satu line produksi foam board. Di belakang atau mula sekali adalah hopper feeder. Ini berfungsi untuk menampung material yang sudah di mixing dari proses sebelumnya, ya. Ini mixer dan cooling mixer. Dari feeder hopper tadi masuk ke extruder. Dan di depan extruder itu ada T-dice yang akan membuat PVC menjadi lembaran dan diteruskan dengan teknologi Seluca. Di depannya ada calibration table yang membuat ukuran atau tebal PVC foam board seperti yang diinginkan. Bracket pendingin ada setelah PVC melewati calibration table. Kemudian di depannya ada hole off yang menarik PVC tadi dari mula pertama keluar dari T-dice sampai calibration table sampai ke bracket pendingin, kemudian meneruskannya ke transfer cut yang ada di depan hole off. Ini adalah roll conveyor antara hole off dengan transfer cut. Setelah transfer cut, setelah PVC dipotong, maka di depan ada stacker yang menyusun dan menumpuk potongan papan PVC lembaran tadi menjadi satu tumpukan.
Kami tampilkan contoh layout dari mesin PVC foam board. Di belakang sekali kita membuat area pendingin untuk air panas yang melalui calibration table. Kemudian di sampingnya kita menempatkan mixer untuk mengaduk semua bahan PVC. Dan ini ruangan 24 kali 10 meter kita perlukan untuk menempatkan konfigurasi mesin PVC tadi. Dari area luas pabrik yang kita perlukan adalah 24 kali 72 meter. Ini idealnya. Bisa saja ini bisa berkurang atau bisa saja lebih. Ini pilihan teknologi yang kita sarankan. Ada beberapa vendor manufacturing, sekali lagi kita belum bisa menemukannya di lokal. Ini ada dari Qingdou Sanji Plastic Machinery yang kita tampilkan di slide berikut ini. Di dalamnya kami memuat spesifikasi teknis dari semua mesin. Kami mencantumkannya dalam landing page kami di www.kbe2baba.com. Di detail komponen dari mulai motor, inverter, hall off, roll, conveyor, dan lain-lain tersedia secara lengkap dan bisa dianalisis atau dipelajari. Ada beberapa vendor lain dari Kunsan Bonsar, dari Jiangsu Achemian, dari Changzhou, ada dari Hegu, dan lain-lain. Masih banyak, semua kita cantumkan pilihannya dalam website kami. Ini adalah formulasi standar dari pembuatan PVC foam board ya. Komponennya terlalu banyak, tergantung dari warna yang kita inginkan, density yang kita inginkan, juga dari hardness-nya. Ini yang kita pergunakan adalah material dasarnya PVC resin original. Ada key value-nya dari 57 ya kalau kita akan membuat yang soft, kemudian K65 kalau kita membuat yang rigid. Kemudian kita juga menambahkan PVC recycle di dalamnya agar sisa buangan potongan dari proses produksinya nanti bisa kembali diolah menjadi bahan yang bisa bermanfaat. Setelah PVC recycle, kita menggunakan filler kalsium karbonat. Kami menganjurkan memakai grade T1 ya, karena dia lebih precipitate ya, lebih halus dan lebih ringan. Stabilizer kita bisa mempergunakan dengan lead contentnya 30% ya. Kemudian kita memerlukan juga processing aid. Foam modifier kita perlukan untuk membuat atau mengatur bubble di dalam papan-papan PVC tadi. Dan AC foaming agent berguna untuk mengembangkan ya. NC diperlukan karena harga NC foaming agent itu lebih murah dari AC foaming agent. Ya, ini perimbangan yang lebih baik dari sisi komersialnya ya. Kita memerlukan juga internal lubrikan agar proses berjalan licin di barrel pada saat pemanasan. Eksternal juga sama. Kemudian oxidized polyethylene atau OPE ya, OPE wax ini. Nah, ini bahannya sedikit tapi kalau tanpa ini kelihatannya itu sering gagal dalam proses pembuatannya. Kita memerlukan PE wax agar proses berjalan sempurna ketika melewati molding ya, T-dice-nya itu. Impact modifier juga kita pergunakan agar papan tidak brittle, tidak getas dan meningkatkan kekuatan impact-nya ya. Ini titanium dioxide itu bisa dipakai bisa tidak, tergantung kita mau pakai warna putih atau abu-abu. Atau kalau kita menggunakan putih, rata-rata kita memasukkan titanium oxide ke dalamnya. Tapi tipenya yang rutil ya, ada juga tipe anatas. Agar warna putih itu menjadi lebih cemerlang, kita mempergunakan optical brightening agent OBA. Ya sedikit komposisinya, tapi ini menentukan tingkat kecerahan warna putihnya tadi. Berikut ini adalah supplier atau vendor yang memasok produk-produk resin PVC yang biasa dipakai kawan-kawan atau industri lokal di Indonesia ya. Ini bisa dicari nanti di website kami di www.kbe2baba.com. Kami membantu Anda bila memerlukan ekstensifikasi bantuan teknis dan konsultasi mengenai pabrik foam board ini, bisa menghubungi langsung ke email kami di kbe2baba@gmail.com. Sampai di sini tayangan kita kali ini.
Semoga tayangan ini bermanfaat, memberikan banyak referensi dan wawasan kepada kita semua. Dari Tulang Bawang Barat kami menyampaikan salam Tubaba.